Peristiwa 15 Sya'ban. Pemahaman yang rinci mengenai peristiwa-peristiwa ini, beserta dalil-dalilnya, akan mengungkap mengapa Sya'ban menduduki posisi terhormat sebagai bulan persiapan dan penegasan. 1. Peristiwa penggantian arah kiblat, Qiblatain. Ini adalah peristiwa paling signifikan yang terjadi di bulan Sya'ban, sebuah titik balik dalam sejarah ibadah umat Islam. Waktu pertengahan bulan Sya'ban, tahun kedua Hijriyah, sekitar 16 atau 18 bulan setelah Hijrah. Dasar dalil Al-Quran, perintah penggantian kiblat tertuang secara jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 144-150. Ayat 144 berbunyi, "Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka pasti kami akan memalingkanmu ke arah kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya." Quran Surat Al-Baqarah 144. Kronologi dan detail berdasarkan hadits. Sebelum turunnya ayat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin di Madinah selama 16 atau 17 bulan setelah hijrah melakukan salat dengan menghadap ke Baitul Maqdis, Yerusalem. Ini adalah kiblat umat yang terdahulu dari kalangan Bani Israel. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mendambakan agar kiblatnya diubah ke Ka'bah di Makkah, warisan spiritual Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau sering menengadahkan wajahnya ke langit menunggu wahyu. Peristiwa perubahan kiblat terjadi saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang salat. Riwayat yang paling masyhur menyebutkan bahwa beliau sedang salat zuhur atau asyar di Masjid Quba, yang kemudian dikenal sebagai Masjid Qiblatain, Masjid Dua Arah Kiblat. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan setelah hijrah, dan beliau sangat menginginkan kiblatnya ke Ka'bah. Maka Allah menurunkan ayat, "Telah kami lihat bagaimana engkau menengadahkan wajahmu ke langit." Ketika ayat tersebut turun, saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaksanakan 2 rakaat salat. Maka, beliau berpaling dari menghadap Baitul Maqdis ke arah Ka'bah. Para makmum yang salat di belakangnya pun ikut berpaling. Masjid tersebut sejak itu disebut Masjid Qiblatain. Hikmah dan dampak peristiwa. Identitas umat, perubahan kiblat memberikan identitas tersendiri bagi umat Islam, membedakan mereka dari Yahudi dan Nasrani yang juga menghormati Baitul Maqdis. Ujian keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keimanan kaum muslimin. Siapa yang tulus mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ragu. Quran Surat Al-Baqarah 143. Pemenuhan cita-cita Nabi Ibrahim alaihi salam. Mengembalikan kiblat ke Ka'bah adalah bentuk penghormatan dan kelanjutan misi Nabi Ibrahim alaihi salam dalam membangun Baitullah sebagai pusat ibadah tauhid. Kesatuan umat, Ka'bah menjadi titik fokus ibadah yang menyatukan umat Islam dari seluruh penjuru dunia, tanpa memandang suku, ras, atau bangsa. 2. Ghazwah, peperangan Banu Mustalik, Perang Al-Muraisi. Ekspedisi militer ini terjadi di bulan Sya'ban dan memiliki dampak signifikan bagi keamanan Madinah serta penyebaran Islam. Waktu, bulan Sya'ban tahun kelima Hijriyah. Lokasi, daerah Al-Muraisi, dekat pantai Laut Merah. Penyebab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima laporan intelijen bahwa suku Banu Mustalik di bawah pimpinan Al-Harith bin Abi Dirar sedang mengumpulkan pasukan untuk menyerang Madinah. Ini adalah ancaman nyata bagi keamanan negara Islam yang masih baru. Kronologi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera memimpin pasukan Islam untuk menghadapi mereka. Pasukan Islam berhasil mengalahkan Banu Mustalik. Hasil dan dampak, kemenangan besar. Pasukan Islam memperoleh kemenangan dengan banyaknya tawanan. Penyebaran Islam, salah satu dampak terbesar adalah banyaknya tawanan yang kemudian memeluk Islam setelah menyaksikan keadilan dan akhlak mulia Nabi Shallallahu
alaihi wasallam dan para sahabat. Pernikahan Nabi dengan Juwairiyah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikahi Juwairiyah binti Al-Harith, putri pemimpin Banu Mustalik. Akibatnya, para sahabat membebaskan semua tawanan dari suku tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan hampir seluruh anggota suku Banu Mustalik pun masuk Islam. Latar belakang peristiwa If. Meskipun peristiwa If, fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha terjadi setelah kepulangan dari ekspedisi ini. Ghazwah Banu Mustalik adalah latar belakang di mana fitnah tersebut muncul. Sebagai tanggapan atas fitnah ini, turunlah ayat-ayat hukum lian, sumpah penceraian, dalam surah An-Nur yang membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha dan menetapkan hukum syariat bagi kasus tuduhan zina tanpa saksi. 3. Amalan sunnah, memperbanyak puasa. Meskipun bukan peristiwa satu kali, amalan ini adalah ciri khas bulan Syaban yang diajarkan langsung oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dasar dalil hadits, anjuran untuk memperbanyak puasa di bulan Syaban didasarkan pada hadits yang sangat kuat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa hingga kami berkata, beliau tidak akan berbuka. Dan beliau berbuka hingga kami berkata, beliau tidak akan berpuasa. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa 1 bulan penuh selain Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa, sunnah, daripada puasanya di bulan Syaban. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa di suatu bulan seperti puasamu di bulan Syaban. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, itu adalah bulan yang manusia lalai di antaranya Rajab dan Ramadan. Ia adalah bulan di mana amal diangkat kepada Rabb semesta alam, dan aku menyukai amalku diangkat ketika aku sedang berpuasa. Hadits riwayat An-Nasai, hikmah puasa di Syaban, pemanasan fisik dan spiritual. Puasa ini adalah bentuk pemanasan, taharub, sebelum memasuki bulan Ramadan, agar tubuh dan jiwa terbiasa dengan ibadah puasa. Mengisi kekosongan, Syaban berada di antara 2 bulan mulia, Rajab dan Ramadan, sehingga banyak orang yang melalaikannya. Puasa adalah cara untuk mengisi kekosongan tersebut. Amal diangkat, bulan ini adalah waktu diangkatnya amalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan puasa adalah amal yang paling disukai untuk diangkat dalam keadaan tersebut. 4. Perselisihan mengenai Lailatul Nisfu Sya'ban. Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai keistimewaan malam ke-15 Sya'ban. Pandangan mayoritas ulama lebih hati-hati. Tidak ada ibadah khusus, seperti salat tertentu secara berjamaah, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam secara spesifik untuk malam nisfu Sya'ban. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam salat malam hingga pagi di suatu malam tertentu, dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa sebulan penuh selain Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, ketika ditanya tentang salat di malam nisfu Sya'ban, Aisyah radhiyallahu anha menjawab bahwa jika Nabi Shallallahu alaihi wasallam bangun malam, beliau melakukannya secara pribadi, bukan dengan mengajak orang banyak. Hadis-hadis yang menyebutkan keistimewaan malam nisfu Sya'ban secara spesifik, seperti Allah melihat pada malam nisfu Sya'ban dan mengampuni semua makhluk kecuali musyrik dan orang yang bermusuhan, banyak yang dinilai lemah, doif, atau sangat lemah oleh para ahli hadis. Kesimpulan sejarah, di masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, malam ini tidak pernah dirayakan dengan jamaah besar atau ritual khusus yang mengikat. Sikap yang paling selamat adalah memperbanyak ibadah pribadi, doa, istighfar, membaca Al-Quran, tanpa meyakini adanya ritual khusus yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Klip video ini hanyalah ilustrasi, jauh dari realitas hakiki.
Bila pada naskah terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam video ini, mohon berkenan memberikan solusi bagaimana benarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nantikan video kami selanjutnya.